Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ihda'u ila yaumil qiyamah. Segala puji bagi Allah, kita memujinya dan meminta pertolongan, pengampunan dan petunjuknya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Barang siapa mendapat petunjuk dari Allah, maka tidak akan ada yang menyesatkannya. Dan barang siapa yang sesat, maka tidak ada pemberi petunjuk baginya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul Allah. Ya Allah, semoga doa dan keselamatan tercurah pada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja hingga mendapat petunjuk hingga hari kiamat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa hanya kepada-Nya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Semoga Allah memberkahi umur kita semua. Amin, amin, amin ya Allah. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari masa jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu, dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya hidayah, yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang bisa kita rasakan pada saat ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saya berwasiat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk kita semua, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang begitu melimpah ruah. Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan yang tiada batasannya. Semoga Allah terus melimpahkan berbagai nikmat dan kemudahan kepada kita semua. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa.
wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat yang tadi saya baca adalah surat Luqman ayat 12 sampai 15. Secara umum kelompok ayat tersebut berisi tentang perintah untuk bersyukur, larangan menyekutukan Allah atau tauhid, dan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Bersyukur telah menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim. Bersyukur merupakan satu hal yang sangat ditekankan oleh Allah, sehingga kata syukur disebutkan sebanyak 43 kali di dalam Al-Quran yang tersebar di berbagai surat pada semua juz Al-Quran. Salah satunya adalah firman Allah dalam Quran surat Luqman ayat 12 yang artinya, dan sungguh kami telah berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah pada Allah, dan barang siapa yang bersyukur pada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Dari ayat tadi kita semua dapat mencermati bahwa bersyukur sangat penting, seperti yang dipaparkan dalam kitab Tafsir Al-Malugi fi Zilalil Quran dan Tafsir Al-Misbah. Mengapa bersyukur menjadi hal yang penting? Karena Allah telah memberikan kita berbagai hikmah pada kita semua. Berupa apa? Berupa kekuasaan, pangkat, derajat, ilmu, pemahaman, dan tabir mimpi. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur kepada dirinya sendiri. Jika kita kufur, kemuliaan Allah tidak akan berkurang. Dan jika kita kufur, neraka jahanam nanti kita semua. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin sekalian, pada masa kini bersyukur adalah kebutuhan pokok hidup kita. Karena secara psikologis, bersyukur dapat membuat kita lebih bahagia, yang berkelanjutan, meringankan depresi, dan dapat membuat orang lain lebih sabar dengan kondisi atau keadaan dirinya. Maka pertanyaannya adalah, seberapa jauh kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya? Seberapa sering kita bersyukur? Berapa kali kita kufur? Lebih banyak mana yang kita lakukan? Syukur atau kufur? Mari kita renungkan dan jawab dalam hati masing-masing. Hadirin sekalian, kemudian ketika kita telah diberikan berbagai hikmah dan karunia dalam hidup kita, sudah seharusnya dan sewajarnya hal tersebut membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan justru menjauhinya. Kita mesti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 13 yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ini pun merupakan wujud rasa syukur dengan memberitahu kepada orang lain tentang adanya hikmah yang telah Allah berikan kepada kita semua dan menanamkan ketauhidan kepada orang lain. Menurut Quraisy Shihab, kata ya'izuhu terambil dari kata wa'az, yaitu artinya menasihati. Nasihat menyangkut berbagai kebajikan dengan cara yang menyentuh hati. Adapun yang mengartikan sebagai ucapan yang mengandung peringatan dan ancaman. Penyebutan kata ini sesudah ia berkata untuk memberitahu tentang bagaimana perkataan itu beliau sampaikan, yakni dengan tidak membentak, tetapi dengan penuh kasih sayang, sebagaimana dipahami dari panggilan dan mesranya pada anak. Oleh karena itu, mari bersama-sama bersyukur atas hikmah Allah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meningkatkan ketauhidan dan menyebarkan ketauhidan kepada orang lain, terutama kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan tetangga-tetangga kita dengan penuh kasih sayang dan kelembutan sebagaimana dicontohkan oleh Luqman. Semoga Allah mengizinkan kita berbuat kebaikan di dunia ini.
Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bertauhid kepada Allah, hendaknya kita juga berbuat baik dan berbakti kepada semua orang, terutama berbakti kepada orang tua. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 14 sampai dengan 15 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan keadaan yang lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, yaitu Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku, yaitu Allah, engkau kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku, yaitu Allah, dengan sesuatu yang tidak engkau mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah tempat engkau kembali, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat tersebut memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kepada kedua orang tua dan berbakti kepada keduanya, terutama kepada seorang ibu. Karena seorang ibu telah mengandung kita selama 9 bulan dengan penuh bersusah payah dalam keadaan yang kian hari kian melemah, rela menahan sakit dan darah demi menggendong kita, anaknya yang tersayang. Masya Allah. Sungguh luar biasa perjuangan seorang ibu yang dilakukan demi kita, anaknya, sang buah hati tercinta. Maka alangkah wajibnya dan alangkah indahnya kita mesti menaati, mematuhi, dan berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada seorang ibu. Terkecuali jika mereka mengajak kepada kemusyrikan dan kesesatan. Namun, kita tetap mesti memperlakukan kedua orang tua dengan baik selama di dunia dan tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita semua akan kembali, dan kelak di akhirat akan diberitahukan kepada kita tentang apa-apa saja yang telah kita perbuat dan telah kita kerjakan selama di dunia. Masya Allah, sungguh besar kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita semua tetap berlaku baik kepada kedua orang tua, meskipun mereka kafir sekalipun, dan tetap berada di jalan kebenaran. Allah Maha Tahu dan Allah Maha Bijaksana. Allahur Rahmanir Rahim. Allahu a'lam bis-shawab. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bersyukur sangatlah penting bagi diri kita dan merupakan kewajiban bagi diri kita. Dampak dari bersyukur adalah bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita meningkatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta kepada orang tua. Kita mesti tetap berada di jalan Allah yang diridhoi oleh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan, kita terapkan, kita hayati, dan kita sebarkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia yang tidak sempurna, yang tidak pernah luput dari kesalahan, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi